Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Ibu Dr. Hajah EN Herdiani, SNM. Yang terhormat Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Ibu Dr. Lili Sumiati, SNMSN. Yang terhormat Ketua Jurusan Tari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Bapak Asep Catmika. Yang terhormat Pembina Himpunan Mahasiswa Tari, Bapak Jaja, SNMM. Yang terhormat Perwakilan BEM Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, yang terhormat Perwakilan Ormawa Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Seni Tari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, dan yang terhormat para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di Gedung Kesenian Sunan Ambu Institut Seni Budaya Indonesia Bandung dalam kegiatan Dialog Tari ke-8 Himpunan Mahasiswa Tari ISBI Bandung dengan tema Tarian Bercorak Istana sebagai sumber kreativitas tari di era kekinian dengan judul Corak Istana. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'itnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara Dialog Tari ke-8 ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh perwakilan dari UKM Pemanis ISBI Bandung. Kepada perwakilan UKM Pemanis ISBI Bandung, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang terhormat, marilah kita berdoa dengan khusyuk
menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dan bagi yang muslim, silakan ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahmat, pada hari ini berkumpul kami bertempat di Gedung Kesenian Sunan Ambu. Kami menyelenggarakan sebuah kegiatan. Kami memohon doa dan izin-Mu ya Allah. Berkahilah kami semua dengan ilmu-Mu ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami dapat bermanfaat untuk kami, dunia dan akhirat. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan. Kami mohon perkuatlah kami dalam persatuan. Janganlah Engkau biarkan perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Ya Allah ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu. Jadikanlah kampus tempat kami belajar menjadi kampus yang maju, berkualitas dan melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Jagalah kami yang menuntut ilmu untuk senantiasa istiqomah berada di jalan-Mu ya Allah. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami hidup. Berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa kami. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, guru-guru kami dan para pemimpin kami. Tempatkanlah kami dan orang-orang pendahulu kami dalam lindungan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana Dialog Tari ke-8 oleh Saudara Ari Budiman. Kepada Saudara Ari Budiman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati, Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Ibu Profesor Dr. Hajah EN Herdiani SSN MHum. Yang saya hormati, Dekan ISBI Bandung, Dr. Lili Sumiati SSN MSN, Ketua Jurusan Fakultas Seni Pertunjukan, Bapak Asep Jatnika SSN MSI. Yang saya hormati Pembina Himata, Bapak Jaja SSN MSN. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Tari ISBI Bandung. Yang saya hormati perwakilan BEM ISBI Bandung. Yang saya hormati Ketua Himata Tine Nurhasana. Yang saya hormati perwakilan Ormawa di lingkungan ISBI Bandung, para mahasiswa Tari ISBI Bandung dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena atas izinnya, pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti acara Dialog Tari yang ke-8 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Tari ISBI Bandung. Tidak lupa, salawat serta salam kita haturkan untuk Baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Para hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa pada tahun ini Himpunan Mahasiswa Tari ISBI Bandung dapat menyelenggarakan dialog tari ke-8 dengan tema Tarian Bercorak Istana sebagai Sumber Kreativitas di Era Kekinian dengan judul Corak Istana. Tujuan: 1. Mengenalkan tarian bercorak istana kepada peserta dialog tari untuk dijadikan bekal ketika mendapatkan mata kuliah yang mengandung unsur corak istana. 2. Mengetahui seberapa pentingnya mempelajari tarian zaman dahulu yang ditunjukkan kepada kaum corak istana. 3. Agar peserta mengerti apa yang menjadi ciri khas corak istana di berbagai daerah di Nusantara. 4. Peserta mengetahui apa yang menjadi pembeda antara tari rakyat dan tarian bercorak istana. 5. Peserta memahami asal mula corak istana. 6. Peserta mengetahui nilai-nilai keindahan yang tersimpan di dalam tarian bercorak istana dari setiap daerah. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Desember 2021. Hari pertama yaitu kegiatan workshop dan hari kedua presentasi hasil workshop serta bedah karya. Dengan jumlah peserta workshop 160 orang dan pemateri 15 orang. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mensukseskan acara ini. Demikian laporan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ari Budiman yang telah menyampaikan laporan dialog tari ke-8. Selanjutnya, sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Tari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung periode 2021-2022. Kepada Saudari Tini Nurhasana, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Ibu Profesor Dr. Hajah E.N. Herdiana SSN MHum. Dekan ISBI Bandung, Dr. Lilis Sumiati SSN MSN. Ketua Jurusan Fakultas Seni Pertunjukan, Bapak Asep Jatnika SSN MSI. Pembina Himata, Bapak Jaja SSN MSN. Serta Bapak dan Ibu dosen Tari ISBI Bandung. Bapak dan Ibu Ketua Jurusan ISBI Bandung. Serta perwakilan dari BEM ISBI Bandung. Serta perwakilan Ormawa di lingkungan ISBI Bandung dan para mahasiswa Tari ISBI Bandung yang dihadiri sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat serta inayah kita semua bisa berkumpul bersama untuk menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Tari ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran, kesediaan Bapak, Ibu untuk menghadiri acara Dialog Tari 8. Dan kami ucapkan juga beribu-ribu terima kasih kepada seluruh panitia acara yang telah membantu mulai awal hingga akhir acara ini terlaksana dengan sangat baik. Sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal sholih. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua dapat bekerja sama dengan baik dan saling mendukung agar acara Dialog Tari ke-8 ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Mari kita bersama memeriahkan acara demi ini oleh kita semua.
Demikianlah kiranya sambutan yang perlu saya sampaikan. Atas segala kehilafan dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Himata yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya, sambutan dari Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Ibu Dr. Hajah HN Herdiani, SNM Hum, sekaligus membuka acara dialog tari ke-8 ini dengan ditandai pemukulan gong. Kepada yang terhormat Dr. Hajah HN Herdiani, SNM Hum, disilahkan. Izin buka masker dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi secara langsung ya, secara luring di Gedung Sunan Ambu ISBI Bandung dalam acara dialog tari. Yang saya hormati Profesor Dr. Anis Sujana SST MHum yang pada kesempatan ini sudah hadir juga bersama Ibu, dan beliau nanti akan menjadi narasumber ya. Sangat tepat menjadikan narasumber beliau karena riset-riset beliau itu banyak di dalam tari-tari yang berkaitan dengan kebangsawanan, dengan corak-corak istana gitu ya. Yang saya hormati Ketua Jurusan Tari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, juga para dosen yang pada kesempatan ini hadir, dan yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Himata yang cantik ya. Tadi juga MC-nya sangat cantik sekali. Kalau lagi penca itu MC begitu gagah, tapi tadi begitu cantik dengan anggunnya ya. Kemudian juga yang saya hormati dan saya banggakan dan saya cintai para panitia yang sudah berjibaku untuk melaksanakan kegiatan dialog tari. Dan tentu saja yang saya banggakan dan saya cintai seluruh mahasiswa jurusan tari khususnya, dan tentu seluruh mahasiswa ISBI Bandung yang pada kesempatan ini hadir di aula di Gedung Sunan Ambu. Dan tentu saja hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia di tengah pandemi, tetapi kita masih terus melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya kita tetap harus menjaga prokes ya. Jangan lupa, walaupun sekarang alhamdulillah pandemi sudah sangat baik, sudah semakin membaik, tetapi kita jangan lengah, kita tetap harus waspada, lakukan 3M itu jangan abai ya, sehingga mudah-mudahan insya Allah kita dihindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hadirin Bapak Ibu serta para mahasiswa yang saya banggakan, dialog tari yang juga tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, kemudian juga oleh Ketua Himata. Ini adalah program yang sangat positif dilakukan karena berbicara masalah tari, berbicara masalah seni, ya itu tidak akan habis-habisnya. Sampai kapanpun berbicara masalah kebudayaan kita, masalah tari yang ada di Jawa Barat saja tidak akan habis begitu ya. Oleh sebab itu tentu saja
Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh panitia yang tentunya didukung oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Seni Pertunjukan di ISBI Bandung, khususnya jurusan tari yang terus mendukung kegiatan ini. Dan saya berharap memang ini terus dilakukan setiap tahun, dan ini tadi sudah disampaikan ini udah ke-8 ya. Berartinya ini sudah 8 kali atau 8 tahun yang walaupun mungkin kadang-kadang ada kelewat ya. Biasanya memang rutin 1 tahun sekali, tetapi karena kondisi dan situasi mungkin ada yang terlewat menjadi 2 tahun sekali gitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depan ini terus dilakukan, rutinitasnya jangan terputus mudah-mudahan ya. Dan tentu saja kegiatan-kegiatan yang saya lihat di dalam dialog tari ini sejak lama memang sangat bagus, bagaimana ada diskusi, kemudian ada workshop-workshop. Walaupun mungkin karena keterbatasan di tahun ini, baik itu keterbatasan masalah terutama masalah pandemi ya, mungkin jadi masih dilakukan secara internal. Kalau dulu memang itu sudah kalau saya lihat ini sudah secara nasional gitu ya. Bahkan pernah juga merekrut pembicara-pembicara dari luar negeri ya. Dan mudah-mudahan itu nanti bisa dilakukan lagi setahap demi setahap. Karena memang kita sangat maklum dengan kondisi sekarang di masa pandemi ini. Kemudian di dalam tema pada kesempatan ini yaitu membicarakan tentang seni yang bercorak ke istana ya. Ini nanti akan dikupas banyak oleh Prof. Anies ya. Dan tentu saja kalau kita sering banyak pembicaraan di luar ini di Jawa Barat itu ada enggak sih tari klasik, ada enggak sih tari istana, apa sih yang dimaksud dengan tari klasik itu gitu ya. Itu sering menjadi pembicaraan, sering menjadi wacana yang mungkin belum tuntas dibicarakan begitu ya. Dan tentu saja mudah-mudahan pada kesempatan ini nanti para narasumber akan memberikan lebih banyak tentang wawasan tersebut. Sehingga kita bisa memahami seperti apa tari-tari yang bercorak istana yang ada di Jawa Barat. Karena memang kalau di Jawa Barat ini budayanya lebih banyak kepada budaya kerakyatan ya. Adapun istana-istana yang seperti di Istana Cirebon gitu yang ada di Cirebon, kemudian istana dulu kerajaan-kerajaan Sunda, apakah itu memang menyimpan atau mewariskan seni-seni tradisinya dari kalangan istana atau seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab di dalam diskusi-diskusi yang akan dilakukan pada kesempatan ini. Tentu saja nanti juga banyak hal-hal yang bisa kita bicarakan, bagaimana seni rakyat yang sangat kaya juga atau tari rakyat yang sangat kaya juga di Jawa Barat. Dan kenapa mungkin hari ini memilih tentang seni bercorak istana, karena itu pun ada gitu ya, itu pun ada yang bercorak istana dan berkembang, bahkan di masyarakat juga dikenal dengan tari klasik begitu ya. Namun tentu saja kita perlu pemahaman sebenarnya seperti apa tari klasik di Jawa Barat ini. Mungkin akan berbeda dengan tari klasik yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Saya kira sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat berdiskusi, selamat melakukan dialog, dan tentu saja dialog bukan hanya narasumber yang berbicara, tetapi saya sangat berharap sekali ini adalah dialog interaktif yang semua bisa aktif untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan ini, sehingga kita bisa lebih banyak mendapatkan wawasan dan pengetahuan. Karena saya diminta untuk membuka acara ini, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, acara dialog tari jurusan tari Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung secara resmi dibuka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sekarang simbol dibukanya acara dialog tari ke-8 ini yang terhormat Ibu Rektor, kami persilahkan untuk memukul gong sebagai tanda telah resmi dibukanya acara dialog tari ke-8. Disilahkan. Mohon didampingi oleh Ketua Jurusan. Oh iya, silakan Bapak Asep Jatnika untuk naik ke atas panggung mendampingi Ibu dalam prosesi pemukulan gong. Prof Anis, mangga Prof Anis, kapayun oge. Kepada yang terhormat Bapak Prof Anis. Ketua Himata mangga, kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini saya buka dengan resmi. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ibu, Bapak. Disilahkan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Haja E.N. Herdiani yang telah menyempatkan waktunya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita akan saksikan sebuah tarian pembukaan dengan judul Tarian Mayang Inten. Penata tari Ibu Riana Rosilawati SN MSI. Penata karawitan Bapak Dr. Lili Suparli SSN MSN. Sinopsis. Mayang Inten merupakan ragam gerak putri pilihan yang dirangkai dalam satu paduan yang saling melengkapi. Sebagaimana cerminan putri atau perempuan Sunda, silih asah, silih asih, silih asuh. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan.
Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu ada pemaparan materi dari narasumber yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber yang akan memberikan materinya. Nama Profesor Dr. Anis Sujana, SST MHum. Lahir 16 Oktober 1956. Beliau telah menempuh pendidikan S1 di ISI Yogyakarta, mengambil seni tari pada tahun 1984. Kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Gadjah Mada, mengambil jurusan Sejarah Seni pada tahun 1993. Kemudian pendidikan S3 beliau tempuh di Institut Teknologi Bandung, jurusan Seni Murni tahun 2010. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Dr. Profesor Dr. Anis Sujana, SST MHum untuk naik ke atas panggung menyampaikan materinya. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Anis Sujana, SST MHum, disilahkan. Jadi tema kita 2 hari ini itu mengenai tarian yang bercorak istana ya. Nah, untuk memahami ke arah itu kita coba telusuri dulu ya. Kenapa ada yang disebut tarian bercorak istana. Kebudayaan itu ya, kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, karsa, karya manusia itu. Dimanapun ya di dunia ini, itu dibedakan ke dalam dua kutub ya. Dikenal 2 kutub kebudayaan dunia. Bukan Nusantara saja, bukan Sunda saja, bukan Jawa saja, bahkan ini dunia. Apa saja yang kedua itu ya? Nah, yang pertama itu yang dinamakan tradisi besar. Kita berbicara tentang masa lampau ya, bukan masa sekarang. Kalau masa sekarang itu beda lagi. Ya. Yang pertama ada yang disebut tradisi besar ya. Yang kedua di pihak lain ada yang disebut tradisi kecil gitu ya. Ini sebuah dikotomi ya. Sesuatu yang diperlawankan atau dipertentangkan. Nah, dikatakan bahwa tradisi besar ini ya hidup di lingkungan ya, hidup di lingkungan orang-orang terpelajar gitu ya. Dipelihara di kuil-kuil ya, di keraton ya, di istana dan lain sebagainya. Di lain pihak yang disebut tradisi kecil itu tradisi yang hidup di kalangan wong cilik ya, wong cilik. Jalmi alit ya. Atau istilah yang paling umum itu adalah rakyat jelata. Jadi kalau boleh saya ulang, ada tradisi besar, ada tradisi kecil. Hidup di kuil-kuil, di lingkungan keraton, istana, dan yang satu lagi hidup di, sebut saja di pedesaan, ya, di perkampungan, pendek kata itu ada di luar istana. Nah, setiap kebudayaan pasti ada pendukungnya, ya.
pendukung kebudayaan Sunda ya orang Sunda, ya. Pendukung kebudayaan Jawa orang Jawa. Nah, siapakah pendukung kebudayaan tradisi besar itu? Ya, jadi tradisi besar bisa disebut sebagai kebudayaan tinggi, gitu ya. Jadi boleh kita menggunakan istilah tradisi besar, boleh juga menggunakan kebudayaan tinggi. Ya. Di sisi lain boleh menggunakan tradisi kecil, boleh juga menggunakan istilah kebudayaan rakyat. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, khusus berbicara tentang tradisi besar atau kebudayaan tinggi itu pendukungnya itu tentu saja mereka yang tinggal ya, yang bertempat tinggal di lingkungan yang tadi saya sebutkan. Siapa itu? Ya raja-raja ya, beserta para permaisurinya, beserta para pangeran, para kerabatnya, turunannya, ya, dan lain sebagainya. Para bupati, ya, itu juga termasuk pendukung kebudayaan tinggi. Ya. Mungkin bukan bupati sekarang, ya. Sekali lagi kita berbicara bupati masa lampau. Ya. Para bupati beserta jajarannya, ya. Beserta para putranya, beserta para kerabatnya. Pokoknya yang menghuni satu komplek kabupaten. Nah, istilah yang paling umum mereka itu tergolong ke dalam priyayi, ke dalam menak, ke dalam bangsawan atau santana. Nah, siapa pendukung tradisi kecil atau kebudayaan rakyat? Ya rakyat itu sendiri, ya, yang mereka tinggal di pelemburan gitu ya, dengan pekerjaan sebagai petani, ya, peternak atau pencari ikan kalau mereka yang tinggal di pantai gitu. Jadi jelas ya, tradisi besar, tradisi kecil, bupati, raja beserta jajarannya. Nah, di sini rakyat jelata dengan tentu saja ya dengan turun-turunannya ya, para kerabatnya. Nah, karena kesenian menjadi bagian dari kebudayaan, ya, maka kesenian juga di kotak-kotak gitu ya, di kotak-kotak. Nah, setidaknya ke dalam dua ya, sesuai dengan kebudayaan tadi. Ya. Jadi ada yang dinamakan Hofkunst ya. Jadi istilah ini muncul dari peneliti bangsa Belanda. Ya. Di satu sisi ada Hofkunst, di sisi lain ada Volkskunst. Ya. Volkskunst. Hof itu tinggi, ya, hoog, ya. Kunst itu kesenian. Jadi Hofkunst kesenian tinggi. Volkskunst di sisi lain, Volks itu rakyat, ya. Kunst itu kesenian. Jadi Volkskunst itu adalah kesenian rakyat. Kalau boleh saya ulang, ada Hofkunst, ya, ada Volkskunst. Masing-masing memiliki ciri yang berbeda. Sesuai dengan tadi ya, siapa pendukung kebudayaan tinggi, ya. Muncul juga pertanyaan siapa pendukung kesenian tinggi atau Hofkunst. Ya tentu saja ya, include ya.
yaitu para raja ya, beserta para petinggi ya, para menak, priayi, bangsawan, juga para bupati. Pendukung Foksun itu adalah rakyat yang tinggal di wilayah pinggiran. Tapi pada perkembangan lebih lanjut ya, baik dalam konteks budaya maupun dalam konteks seni ya, kedua-duanya tidak pernah otonom gitu ya. Tidak pernah otonom ya. Jadi tidak mutlak. Karena pada perkembangan lebih lanjut itu antara kebudayaan tinggi dengan kebudayaan rakyat itu terjadi proses dialogis. Ya. Jadi ada dialog gitu ya. Jadi rakyat mengambil unsur-unsur keraton, sebaliknya keraton juga mengambil unsur-unsur rakyat. Itu sudah menjadi semacam rumus ya atau dalil. Karena tidak bisa ditepis ya, tidak bisa dibantah. Nah, kenapa terjadi dialog antara kebudayaan atau kesenian tinggi ya dengan kebudayaan atau kesenian rakyat? Ya, karena kedua pendukung ini memerlukan saling ya, ada kesalingan, saling berkomunikasi, saling memberi dan menerima. Ya. Tidak mungkin mereka yang tinggal di istana, yang ada ditinggal di tembok kabupaten untuk memenuhi sandang papan pangan mereka dipenuhi oleh mereka sendiri. Ya. Nah, tentu saja perlu ya pihak-pihak lain yang dalam hal ini adalah golongan rakyat. Ya. Jadi berbuntut pada terjadinya kesalingan, saling berinteraksi ya, dan bermuara pada pengambilan unsur atau idiom-idiom ya masing-masing kebudayaan atau masing-masing kesenian. Nah, mungkin kita bisa mengemukakan beberapa contoh ya. Kalau saya melihat ketuk tilu ya, ketuk tilu itu pertunjukan ketuk tilu itu pertunjukan rakyat tentu saja ya awalnya. Yang dibawakan secara ngamen, secara bebarang atau secara berkeliling. Ketuk tilu itu di awal pertunjukannya itu sebelum menari bersama, para ronggeng itu melakukan wawayangan, melakukan babadayaan, melakukan bata rubuh ya, Pak Kajur yang disebut bata rubuh, wawayangan, babadayaan itu ada dalam ketuk tilu. Bila ditelusuri ya, wawayangan, babadayaan dan bata rubuh itu sebetulnya idiom-idiom yang berasal dari keraton. Jadi kalau ada cikeruhan, ada apa, kangsreng itu ya, para penatanya itu kan mengambil dari bagian-bagian pembukaan itu. Ya. Kemudian kalau kita melihat doger kontrak, ya, doger kontrak, itu sama gitu ya, serupa dengan ketuk tilu tadi. Di bagian awal itu ada yang disebut babadayaan dengan iringan lagu papalayon, ya, papalayon. Baik babadayaan mau papalayon itu sebetulnya idiom atau unsur-unsur yang didatangkan dari tembok, ya,
pendukung kebudayaan besar ini. Itu, ya. Jadi dari dulu juga sudah berlangsung pengambilan idiom, pengambilan elemen, pengambilan unsur-unsur kebudayaan tinggi oleh pihak kebudayaan rakyat. Masih ada waktu. Tadi saya disebutkan ya, di sana ada istana ya, ada keraton. Sebut saja Jogja dan Solo ya. Di Priangan ada pendopo ya, ada kabupaten ya. Jadi Anda boleh lihat di alun-alun itu masih berdiri kokoh itu kompleks kabupaten yang dulunya itu merupakan tempat tinggal dari bupati ya. Mungkin Bupati Martanagara atau Bupati siapa itu Priyatnakusuma, pokoknya mereka yang tergolong ke dalam raja kecil ya, raja kecil atau yang disebut sebagai menak luhur ya. Nah, kabupaten ini, komplek kabupaten ini di mana di dalamnya ada pendopo, ada tempat tinggal bupati, itu dikatakan sebagai miniatur ya, miniatur dari istana yang ada di wetan sana, di Solo dan Jogja pada masa Mataram II. Kalau di Bali ada yang disebut puri, ya, puri. Puri juga saya menganggap itu sebagai bentuk miniatur ya dari suatu kompleks istana atau satu kompleks keraton. Dus bupati adalah merupakan replika dari raja-raja Jawa ya, termasuk bangsa Prabu ya, anak agung itu juga merupakan replika ya. Jadi mereka itu meniru gaya hidup raja. Maka dapat dikatakan bahwa bupati, para priyayi itu orientasi hidupnya adalah kepada pihak raja. Karena golongan tinggi ini dianggap sebagai hal yang bagus dan patut untuk ditiru gitu ya. Jadi yang bagus-bagus itu datangnya dari raja, dari bupati. Yang bagus-bagus itu datangnya dari keraton ya, dari puri ya, dari kabupaten ya. Yang oleh sebab itu menjadi titik orientasi ya dari masyarakat jelata atau yang disebut sebagai wong cilik ya. Wong cilik ini jami alit ya. Orang Sunda mengatakan sebagai golongan somah ya. Jadi ada menak, ada somah gitu ya. Ada golongan tinggi, ada golongan rakyat, ada istana, ada desa itu ya. Itu terjadi dikotomi seperti itu. Berbeda dengan sekarang ya. Dikotomi itu samar-samar ya, sekalipun masih ada. Karena zaman sudah begitu maju, hari ini kita hanya mengenal masyarakat desa, masyarakat urban gitu ya, masyarakat kota. Tapi bekas-bekasnya sih masih tampak. Nah, jadi yang disebut tarian corak istana itu yang bagaimana gitu ya. Saya tidak nyanyahoanan ya untuk Jawa. Mungkin Pak Bayono nanti lebih tahu ya. Saya juga tidak nyanyahoanan untuk Bali ya. Itu Bu Made itu ahlinya. Tapi saya punya sedikit pengetahuan untuk daerah Jawa Barat atau daerah Sunda ya.
karena bupati itu merupakan raja kecil ya dengan kompleks kabupatennya, maka kesenian yang hidup di situ adalah merupakan tiruan dan replika dari apa yang ada di istana atau keraton. Jadi tarian-tarian yang muncul di lingkungan kabupaten menurut saya itu merupakan tarian yang bercorak istana. Jadi lamun Kabupaten Sumedang ya Pak Kajur, ya, Kabupaten Bandung itu menghasilkan tari-tarian sirimpi ya, tarian-tarian badaya, itu menurut saya itu sekalipun tidak persis sama dengan bedoyo yang ada di sana, tidak persis sama dengan serimpi yang ada di Jogja dan Solo, maka badaya yang ada di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung dan lain-lain, ya, termasuk serimpi, itu merupakan tarian yang bercorak istana. Termasuk tayub gitu ya, tayub. Cuman kalau tadi badaya sirimpi itu dikelompokkan ke dalam tari tontonan, kalau tayub itu kan masuknya ke dalam tari pergaulan ya atau tari sosial. Jadi tarian tayub yang pernah berkembang di Priangan ya, diduga berawal dari Sumedang yang merupakan wadana dari bupati-bupati yang ada di Priangan, itu merupakan tari kalangenan yang bercorak istana. Ya. Nanti ciri-cirinya bisa didiskusikan ya, mengenai baik kalangenan maupun tontonan ini. Nah, kemudian tari tayub itu seperti kita ketahui ya, ditata ulang, direkompos oleh seorang priyayi Menak ya. Priyayi Menak ini kan tadi sudah dikatakan sebagai pendukung golongan tinggi. Ditata ulang, dibenahi oleh seorang priyayi yang bernama Raden Sambas Wirakusuma ya, bersama priyayi lain yang bernama Raden Ganda Kusuma ya, yang disebut sebagai Camat Lewiliang di Bogor dan dikenal dengan sebutan Aum Doyot. Baik Ganda Kusuma maupun Sambas Wirakusuma, kedua-duanya adalah priyayi sebagai pendukung golongan tinggi. Apa yang digagas oleh beliau, ya, apa yang dikerjakan, diperbuat, dikreasi oleh beliau, tentu saja sesuai dengan ideologi ya katakan ya, bahwa dia itu dari golongan Menak dan bagaimanapun dia harus memelihara dan mengembangkan kebudayaan Menak. Jadi yang disebut tari kursus yang Anda pelajari, tari tayub yang Anda kenal, itu menurut pendapat saya itu tergolong ke dalam tarian yang bercorak istana. Nah, di pihak lain kita juga mengenal tari-tarian Cece Somantri, ya, tarian Cece, kelompok Cece Somantri. Serang, Sekar Putri, ya, Dewi, Puja, Ratu Graini, dan banyak lagi mungkin sampai puluhan, ratusan. Saya menganggap itu tergolong juga ke dalam tari-tarian yang bercorak istana. Harus dibedakan ya.
tarian istana dengan tarian yang bercorak istana. Tarian istana itu Torojolanti istana, ya, ada lahir dari istana, sementara tarian yang bercorak istana merupakan tiruan-tiruan, ya, dari tarian. Tapi coraknya, wandanya itu wanda istana. Kembali kepada tari Cece Somantri tadi yang Anda pelajari itu tergolong ke dalam tarian yang bercorak istana. Terlebih siapa pencipta tarian itu? Pencipta tarian itu Raden Cece Somantri, seorang menak, ya, seorang pendukung kebudayaan tinggi yang memiliki gaya hidup, ya, cara hidup dan lain-lain. Dia mengambil unsur kerses, mengambil unsur topeng, dan bahkan mengambil unsur tari Jawa. Jadi Cece Somantri itu pernah belajar tari Jawa di Bandung ini. Dan tentu saja Jawanya Jawa keraton, bukan Jawa pinggiran. Gitu. Jadi tarian Cece Somantri, tarian kerses, tarian tayub, itu saya anggap sebagai tarian yang bercorak istana. Termasuk tadi apa yang kita saksikan bersama, ya. Dengan koreografernya dosen kita itu Ibu Rian. Bukan tarian istana, tapi dia bercorak istana. Siapa guru Bu Rian gitu, ya. Elemen-elemen apa yang diambil. Nah, nanti perlu kita diskusikan bersama, ya. Sebetulnya ciri dari koreografi gerak tari corak istana itu seperti apa, itu harus kita, mungkin nanti Pak Asep harus menemukan, ya, yang akan mendampingi para mahasiswa dalam workshop. Pak Bayono juga termasuk Ibu Made. Nah, Cece Somantri menurunkan murid-muridnya, Pak Yuyun dengan tari kelompok tarinya Sekar Pakuan, ya. Ibu Indra dengan Indrawakti Lukmannya, ya. Studio Ibu Ira dengan Pusbi tarinya. Pak Aim Salim itu dengan Setia Luyu, ya Bu. Ya. Tarian-tarian yang dihasilkan oleh sanggar-sanggar atau studio-studio ini adalah tarian yang bercorak istana. Karena jelas itu, ya, hulu wotanana, ya, babonnya dari sana. Bahkan tari wayang, ya. Jadi kan kita di sini mengenal topeng Cirebon, ya. Wayang, Cece Somantri dan kerses. Saya menganggap tari wayang itu bercorak istana. Dilihat dari busana dan atribut. Begitu hurung mancur, ya, kemilau, buricak burinong itu datang dari istana, kira-kira seperti itu. Jadi dalam kurikulum jurusan tari khususnya itu sudah sangat tergambar. Dominasi, ya, Pak Kajur, ya. Dominasi tari-tarian yang bercorak istana. Kerses, wayang, topeng. Apalagi topeng, ya. Topeng itu menurut saya bukan corak istana lagi, tapi dia tarian istana, ya. Hanya dia berkembang di kalangan rakyat. Seperti juga di Madura ada yang disebut topeng Madura, yang di Klaten ada yang disebut topeng Klaten, di Malang ada yang disebut topeng Malang. Itu babonnya itu topeng yang ada di Majapahit, ya, kira-kira seperti itu, ya. Yang ada di Majapahit. Ketika Majapahit bubar Katawuran karena diserang oleh Islam,
pusat pemerintahannya pindah ke Demak, di mana di situ berdiri Kesultanan Islam yang pertama ya, dengan rajanya Raden Patah. Kebudayaan Majapahit diboyong ke Demak, termasuk topeng. Nah, dari Demak kemudian menyebar, termasuk ke Batang, Pekalongan sampai Cirebon. Ya. Yang dari Majapahit mungkin langsung ke Malang, ke Madura, ya, ke Bali mungkin ya, seperti itu. Jadi topeng Malang, topeng Madura, topeng Klaten, topeng Cirebon itu sumbernya ya topeng itu. Nah, bagaimana prosesnya sampai dia berkembang di kalangan rakyat ya, dengan mengambil contoh topeng gaya Losari ya, itu kan asalnya kan topeng yang dibawa oleh Pangeran Losari gitu ya, salah seorang pangeran yang ada di keraton Cirebon ya. Mungkin Kasepuhan, mungkin Kanoman atau juga Kacirebon. Jadi pangeran ini keluar dari lingkungan keraton, ya. Kemudian dia bermukim di daerah yang sekarang disebut Kecamatan Losari. Ya. Kemudian dia mengembangkan topeng yang dia bawa dari keraton atau dari istana itu. Ya. Termasuk juga disebut topeng Pangeran Bagusan ya, termasuk juga Pangeran Trusmi ya. Jadi kalau di Trusmi itu ada lokus ya, sentra batik yang disebut batik Trusmi itu berasal dari keraton ya, yang dibawa oleh Pangeran Trusmi keluar keraton. Jadi kira-kira itu prosesnya. Kenapa unsur keraton berkembang di kalangan rakyat itu bisa dibawa oleh para pangeran atau para abdi dalam ya ke luar rakyat. Itu kan di Bali itu banyak para abdi dalam yang dulu mengabdi di lingkungan keraton, keluar dari sana gitu. Dia mengembangkan tarian-tarian keraton di desanya ya, di desanya. Jadi tarian-tarian yang pernah ada di keraton, di istana Buleleng ya, Karangasem ya, itu dibawa oleh para abdi dalam untuk diajarkan di lingkungan desa di mana mereka berasal. Ini waktunya sudah habis. Jadi kalau mau dilanjutkan diskusi ini ya, ada suatu pertanyaan besar ya untuk kita bersama. Jadi bagaimana ciri umum ya dari tarian keraton itu? Ya. Baik elemen geraknya, elemen koreografisnya, elemen musikalnya, atau elemen artistiknya. Apakah seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa busananya itu begitu kemilau ya, atributnya begitu kemilau? Apa gerak-geraknya itu sifatnya abstrak ya, pure, murni ya, atau real ya, realistis. Itu perlu didiskusikan nanti dalam waktu. Saya memberikan contoh ukal ya. Ukal. Burian ukal itu punya makna apa itu? Karena saya menemukan fenomena ukal itu di tarian mana-mana juga ada itu. Ya, ukal. Apakah ini mengindikasikan bahwa gerak ini tidak punya arti apa-apa kecuali untuk kebutuhan estetik saja? Pure ya, tidak punya makna, abstrak. Ya. Ya, termasuk seser gitu ya. Banyak lagi yang begini. Karena kalau dibandingkan dengan rakyat itu banyak yang sifatnya sebalikan dari abstrak, yaitu realistik ya. Realisme itu ada pada rakyat. Ada gerak-gerak silat ya, nonyok itu jelas ya, nangkis itu jelas.
ada geol, ada gitek, ada goyang, itu merupakan apa? Bisa saja dianggap sebagai estetika, bisa juga dianggap sebagai gerak-gerak maknawi ya, atau gestur gitu ya, yang bisa dibedakan dari gerak-gerak abstrak. Ini saya sudah dipanggil-panggil ya, makasih. Jadi diskusi kita tidak selesai, belum selesai ya di tempat ini hari ini, dan akan dilanjutkan oleh para pendamping nanti di dalam dalam workshop sampai menghasilkan suatu produk ya, di mana produk ini mencoba untuk menggali ya seni-seni yang tari-tari yang bercorak keraton ya, untuk bisa eksis ya, bisa diterima dalam konteks kekinian ya, yang barangkali dari sisi etika ya, dari estetika itu berbeda dengan masa lampau. Demikian ya, mohon maaf atas kekurangannya, kekeliruannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Ani Sujana SSTM HUM yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat sekali tentunya untuk kita semua, dan semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan nanti, terutama dalam bidang seni. Baik, hadirin yang berbahagia, serangkaian acara dialog tari pada hari pertama telah kita lalui bersama. Sangat bermanfaat dan sangat menarik sekali ya tadi penampilannya, pemaparan materi. Dan nanti akan dilanjutkan lagi di hari kedua. Dialog tari di hari kedua, akan tetapi untuk hari pertama ini akan langsung dilanjutkan dengan workshop di ruangan yang telah ditentukan. Baik, untuk hadirin yang hadir pada hari ini, untuk melanjutkan workshop di ruangan yang telah ditentukan nanti akan dibantu oleh panitia yang lain. Baik, untuk hari ini cukup sekian acara rangkaian dialog tari hari pertama. Sampai bertemu di hari kedua pada hari esok. Semoga hari esok kita akan tetap selalu diberikan kesehatan agar bisa berkumpul dan menikmati sajian-sajian dalam rangkaian acara dialog tari ke-8 ini. Saya Nisa Dwi Ramdini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.